Pada filosofi pendidikan, pendidikan itu merupakan tuntunan terhadap kodrat anak. Pada hakikatnya, kewajiban seorang pendidik itu sama seperti seorang petani yang menanam padi. Petani tersebut akan mengupayakan bagaimana caranya tanaman padi yang ia tanam bisa tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa merubah kodratnya. Sama seperti pendidik, ia akan berusaha supaya anak didiknya bisa berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul, saya Denis Suharyanto dengan fasilitator Ibu Fatimah Barkat dan pengajar praktek Ibu Cici Suwartika. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada Ing Ngarso Sung Tulodo, di mana di depan memberikan contoh atau teladan, ada Ing Madia Mangunkarso di tengah membangun semangat, dan Tutmuri Handayani di mana di belakang memberikan dorongan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan ada yang namanya asas trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Menurut Ki Hajar Dewantara juga dalam pendidikan kita harus memperhatikan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan di mana anak didik kita tinggal, dan kodrat zaman berkaitan dengan waktu di mana anak didik kita hidup. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya percaya mengenai murid dan pembelajaran di kelas adalah saya menganggap bahwa pembelajaran berhasil karena siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Mereka tidak mengeluh terhadap tugas yang saya berikan. Saya pun lebih mementingkan aspek kognitif dibandingkan dengan afektif dan psikomotorik. Dan saya merasa gagal apabila banyak murid yang tidak mengerti atau tidak mencapai KKM. Kemudian, pembelajaran hanya sekedar transfer ilmu, sehingga saya merasa gagal ketika banyak murid yang tidak mengerti atau nilainya tidak mencapai KKM. Peran guru pun lebih dominan di dalam pembelajaran di kelas, serta saya menuntut murid untuk hafal rumus matematika, sehingga ketika dievaluasi mereka lupa cara menyelesaikan soalnya. Padahal seharusnya murid itu jangan menghafal rumus, tapi memahami penggunaannya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah murid adalah subjek pembelajaran, sehingga terjadi komunikasi dua arah yang efektif. Pembelajaran harus menyenangkan, salah satunya dengan menggunakan game online. Guru menjadi penuntun, murid dalam belajar, bukan sebagai penuntut. Membuat aturan kelas secara bersama-sama dengan siswa, sehingga mereka merasa lebih dihargai. Menghargai karakteristik murid, dan memberikan penghargaan atau reward kepada murid yang berhasil, tanpa adanya punishment kepada murid yang belum berhasil, sehingga diharapkan murid tidak tertekan dalam pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, berusaha menjadi guru penuntun dengan menerapkan sistem Among, mengidentifikasi murid supaya pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, menerapkan sistem student centered sehingga terjadi komunikasi dua arah, dan pada awal pembelajaran saya membuat kesepakatan dengan murid supaya pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan keadaan murid. Kesimpulannya, pendidikan merupakan proses menuntun kodrat anak dan bukan menuntut anak. Hakikat pendidikan adalah berhamba pada anak, artinya anak harus dijadikan subjek pendidikan yang di dalamnya terjadi komunikasi dua arah. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan, sehingga salah apabila pada pendidikan fokus harus ke akademik saja. Sebagai seorang guru, kita harus membangun karakter murid sesuai dengan kodrat keadaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.